Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Pestioaji dalam Fibis Weekly Sentiment. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada pekan lalu, IHSG cenderung mengalami penurunan, di mana setelah mencapai rekor tertingginya di level 4.366,86, kemudian IHSG mengalami koreksi. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG selama satu pekan ini, di mana fundamental positif yang pertama yaitu kinerja dari perusahaan Big Cap Indonesia pada kuartal 3 mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal tersebut memberikan kepercayaan dirian para pelaku pasar akan berinvestasi di pasar saham Indonesia. Sedangkan pada akhir pekan kemarin, tenaga kerja Amerika Serikat dirilis mengalami pembaikan, di mana klaim pengangguran turun menjadi 363.000 dari estimasi para analis mencapai 371.000, dan tenaga kerja sektor industri sendiri mengalami peningkatan menjadi 171.000 dari estimasi sebesar 123.000. Sedangkan pada pekan ini ditunggu rilis data Amerika Serikat, yaitu neraca perdagangan Amerika Serikat yang diprediksi akan mencapai minus 44,9 miliar dari bulan kemarin yang mencapai 44,2 miliar. Namun ada fundamental negatif yang dapat menekan pergerakan IHSG pada pekan ini, yaitu dari kinerja perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Asia seperti Honda, Sharp, Panasonic, dan Sony mengalami kinerja yang buruk pada kuartal 3 tahun 2012. Hal tersebut nampaknya memberi beban yang cukup besar bagi pergerakan bursa saham khususnya di wilayah Asia. Kemudian dari dalam negeri sendiri, perusahaan-perusahaan sektor komoditas seperti pertambangan dan perkebunan nampaknya pada kuartal 3 memberikan kinerja yang melambat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan secara teknikal sendiri dapat dilihat pada pekan ini IHSG didominasi oleh sinyal adanya penurunan seperti Stochastic MACD maupun Bollinger Band memberikan sinyal bearish. Sedangkan kedua indikator lainnya yaitu Exponential Moving Average baik itu 20 hingga 200 masih memberikan sinyal adanya penguatan. Namun secara garis besar pada pekan ini IHSG secara teknikal akan mengalami penurunan. Dapat dilihat pada chart IHSG berikut, di mana IHSG telah mencapai level tertingginya sepanjang masa yaitu di level 4.366,86. Level tersebut dapat dijadikan level resisten yang terdekat. Namun untuk support pada pekan ini yaitu di level 4.200. Nampaknya level tersebut masih akan jauh dicapai oleh IHSG. Namun jika IHSG akan mengalami penurunan tersebut, maka IHSG akan mencapai level tersebut. Sedangkan secara umum, secara garis besar pada pekan ini IHSG secara fundamental masih berada pada kisaran bullish walaupun tidak terlalu signifikan. Sedangkan secara teknikal sendiri pada pekan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pekan lalu yang masih berada pada indikator bullish. Sedangkan secara sektoral sendiri dari ke-9 sektor hampir semuanya didominasi oleh sektor-sektor yang mengalami penurunan, walaupun beberapa berada pada pola konsolidasi namun sudah berada pada titik jenuh beli yang rawan akan adanya koreksi. Namun dapat diperhatikan yang menarik dari ke-9 sektor tersebut adalah sektor pertambangan. Walaupun secara fundamental kinerja pada kuartal 3 mengalami penurunan, namun secara teknikal dapat dilihat sektor pertambangan mengalami rebound dari level terendahnya. Saham-saham yang bisa mendorong naik sektor pertambangan pada pekan lalu yaitu saham-saham seperti Indotambang Raya Megah maupun Brau. Nampaknya saham-saham tersebut masih dapat mengalami penguatan pada pekan ini secara teknikal, walaupun nampaknya hal tersebut terbatas karena secara jangka panjang secara fundamental sendiri untuk saham-saham tersebut sudah mengalami kondisi yang menurun. Demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan IHSG untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.